Hidup ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Amin. Ya. Hidup ini hampa tanpa Tuhan. Kalau orang berkata hidup tidak ada ya pacar, cinta, manis bunga-bunga itu rasanya hampa. Kalau bilang hidup tanpa cinta itu hampa, cinta kepada Yesus boleh, baru rasanya hampa, rasanya ada yang kurang. Jadi hidup kita, mari kita terus meningkatkan kualitas hidup kita, semakin mencintai Tuhan, semakin bergantung pada Tuhan, semakin berharap pada Tuhan, semakin gila sama Tuhan ya. Jadi tidak ada yang lain, tidak usah memikirkan yang lain, tetapi semakin hari semakin kita tingkatkan kualitas hidup kita, terus mengenal pribadi Tuhan, terus dekat kepada Tuhan ya. Itu yang lebih penting, karena Dia yang punya segalanya. Amin. Ya, mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita. Tetap seperti bau-bau kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam Matius 2, kita sambung yang kemarin. Matius 2, kita baca ayat 13 sampai 15. Baca mata. Kita akan baca sama-sama di dalam Injil Matius 2 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Ya. Penyingkiran ke Mesir itu. 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amin. Amin. Masih tetap suasana kelahiran Yesus. Bagaimana tentang kelahiran Tuhan Yesus? Ya, ada seseorang yang sangat gemetar mendengar akan kelahiran sang raja ini, yaitu namanya Herodes. Ya. Dengan begitu banyak cara dia ingin melakukan pembunuhan, ingin melakukan ya, membatalkan, menghancurkan, menghilangkan. Kalau orang dengki begitu sudah ya. Kalau orang tidak ingin ada saingan, pasti apa saja dia lakukan. Dan ini yang terjadi ketika kelahiran Tuhan Yesus. Herodes merasa gemetar, merasa ada saingan. Ini bahaya. Hanya satu raja, harusnya aku. Tetapi kenapa mendengar ada lagi raja yang baru lahir? Dan ini yang membuat dia takut. Penyingkiran ke Mesir, satu kata yang membuat bahwa apapun yang kau rencanakan, apapun yang Herodes rencanakan, tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam rencananya untuk umat manusia. Ya. Walaupun dia juga raja, tetapi ada raja di atas segala raja. Amin. Yang lebih berkuasa. Ya. Dan hari ini kita semua akan dikuatkan dengan cerita tentang bagaimana penyingkiran ke Mesir ini. Ya. Bahagianya dengan suara Tuhan.
Tuhan berkata kepada saya bilang, judulnya apa itu? Ya, Tuhan katakan bahagia dengar suara Tuhan. Bahagianya dengar suara Tuhan. Kadang orang berkata bahagia kalau ada sesuatu yang menyenangkan hatinya, entah itu harta, entah itu pangkat, entah itu jabatan. Dan memang itu realita. Mari kita realistis, memang semua orang bahagia ketika mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi harus lebih lagi kalau kita mengenal, mengerti siapa yang lebih dahsyat daripada segala-galanya. Kita akan menyingkirkan semua itu. Karena itu semua yang tadi saya katakan itu hanya bonus, itu hanya ya pelengkap-pelengkap di dalam kehidupan kita. Dan sumber dari segala sumber kebahagiaan itu yang akan memberikan kita bahagia di atas bahagia. Jadi bahagia itu senang, sukacita, gembira. Dan ada lawan lain orang bilang. Ya. Bahagianya dengar suara Tuhan. Ya. Bahagianya dengar suara Tuhan, menangkap. Ya. Suaranya Tuhan. Suara Tuhan. Orang berkata kadang kalau dengar suara suami sudah ngeri. Ada yang suami-suami takut istri juga, baru dengar istri ngeri. Ya. Dengar suara pimpinan ngeri. Ngeri. Tidak ada yang bilang bahagia. Tapi kalau suami itu baik sekali, pasti dengan suaranya aduh ya. Ada orang berkata, kenapa awet muda? Kata senang, kenapa? Ya, kok kelihatan bahagia? Karena dikatakan karena disayang suami. Ya. Tetapi hari ini lebih dari itu. Amin ya. Amin ya. Amin. Dia bahagia karena dia punya Tuhan. Amin. Ada wawancara di televisi dikatakan, kenapa ibu ini kok mukanya muda sekali? Kenapa masih cantik? Apa rahasianya? Dikatakan rahasianya yaitu disayang suami. Baik kau punya suami yang begitu. Ya. Kalau yang punya suami yang harus dengar. Imam ini imam. Kepala ini kepala. Ya. Harus dengar. Pemimpin ini pemimpin. AA, BB. Di luar itu ya. Tetapi mari hari ini ada satu kata lagi, ada satu ya, kabar sukacita. Di tengah-tengah kelahiran Yesus kita juga menjabat satu kesukacita yang lebih besar lagi untuk memberikan kita penunjuk jalan untuk di kemudian hari memasuki tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan yang membuat kita suka. Ya, mari kita lihat bagaimana bahagianya dengan suara Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Kalau kita lihat di ayat ini, suara Tuhan itu bisa juga melalui ya dengan malaikat ini. Tuhan pakai, Allah pakai apa saja ya, yaitu kebenaran firman. Kalau mungkin dulu-dulu itu ya belum ada ini Alkitab. Kalau sekarang kita Alkitab ya, dulu mereka melalui ya malaikatnya itu Tuhan, suara Tuhan ya. Mari kita semakin tingkatkan itu kualitas hidup kita, semakin peka lagi dengan suara Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya melalui Alkitab ya. Kitab di atas segala kitabnya orang Kristen. Kalau tidak pernah membaca, tidak mungkin dengan suara Tuhan ya. Kalau orang yang punya karunia, orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dia dengar suara Tuhan. Ketika dia berdoa, ada
itu kekuatan. Tidak mungkin suara iblis dia memberikan kekuatan. Suara iblis akan memberikan kita kerusakan lebih baik, parah lagi. Ya, jangan berdamai. Ya, jangan memaafkan. Ya, jangan berbuat baik. Nanti kurang kita di sini. Kalau berbagi kita tidak akan ada. Ya, jangan memberi. Jangan dengar dia. Ya. Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan, ya, ada kebahagiaan. Amin. Tidak ada kebingungan. Yes. Ya. Tidak ada kebingungan. Bingung. Satu bilang jangan, yang ini bilang betul jangan, nanti rugi. Yang ini bilang hati sakit, ya. Tapi ketika kita dengar suara Tuhan, Tuhan berkata, ampuni, mengampuni, mengasihi, berbuat baik, Amin. ya, melayani. Tidak ada suara Tuhan yang berkata, ya, hukum dia, marah dia, bapak dia, habiskan dia. Tidak ada, saudara, ya. Jadi kita berbahagia, kita punya Tuhan. Amin. Karena dia tidak pernah mengajarkan, memberikan jalan yang jahat-jahat. Mama jangan begitu. Mama, saya kalau baik bisa bikin baik dong. Ya. Marah saja, serang saja. Ya ampun. Tetapi suara Tuhan katakan, tetap mengasihi, tetap mengampuni. Seperti yang dikatakan, dan datanglah malaikat kepada Yusuf, ya, bawalah anak itu ke Mesir karena Herodes mencari dia untuk membunuh. Ini suara Tuhan, ya, suara Tuhan yang luar biasa, bukan suara lain. Yang kedua, bahagianya dengar suara Tuhan. Di sini ada dua, yaitu melalui mimpi. Melalui mimpi, ya. Kalau kita mempunyai karunia mimpi, ini luar biasa. Tuhan memberi, kita mengatakan tanda akhir zaman, ya. Taruna-taruna muda dia diberikan mimpi yang luar biasa. Satu alatnya Tuhan untuk juga menolong manusia, yaitu melalui mimpi. Ya. Melalui mimpinya Tuhan berkata, bawalah anak itu. Jadi kita hari ini, marilah kita beramai-ramai, kita lebih tingkatkan kualitas kita dengan Tuhan. Begitu banyak metode Tuhan, bukan metodenya manusia, ya. Bukan akal manusia, logika, rencana-rencana. Kan Tuhan katakan, rencanamu bukan rencanaku, jalanmu bukanlah jalanku. Ingat, jangan bertolak belakang. Harus tahu itu. Jangan, oh ini sudah, ini dengar-dengaran saya itu karena itu rencana Tuhan, bukan. Harus semua ada perembukan, ya. Kalau kita mengerti apa suara Tuhan, kalau kita mengerti apa kehendak Tuhan, yaitu kita baca kebenaran firman, ya, tidak akan kacau rumah tangga, tidak akan kacau anak dengan orang tua, tidak akan ada kekacauan antara pemimpin dan bawahan. Karena tidak pernah mengerti dan mendengar suara Tuhan, akhirnya semua orang akan terkacau-kacau dengan logika mereka. Mereka menganggap diri mereka sendiri pemimpin, bawa pemimpin dan rumah bawa ke dalam organisasi. Ya. Di rumah-rumah, di tempat organisasi beda. Ya. Duduk di bawah otoritas. Itu pemimpin. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, hai hamba-hamba, tunduklah di bawah pemimpinmu. Ya. Kalau di rumah boleh, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai anak-anak, hormatilah ayah ibumu. Itu. Kalau kita tidak pernah mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman, kita akan terkacau sendiri dengan alam pikiran kita, logika kita, yang merasa diri kita benar. Padahal yang benar hanya Tuhan, kebenaran firman, bukan kita yang benar. Dengar suara Tuhan akan jadi bahagia, tidak akan menjadi kegondokan dalam diri, tidak akan jadi
Tidak ada. Sebejat-bejatnya orang, kalau dia dekat dengan Tuhan, Tuhan akan ubah dia menjadi orang yang luar biasa. Amin. Dia akan terus dengar suara Tuhan. Hatinya, nuraninya pasti berkata, ya, dia yang benar, saya yang salah. Tetapi kadang logika berkata, tidak mau dengar, ya, bahwa tidak, kau salah, tidak, dia yang salah. Suara Tuhan itu adil, suara Tuhan itu manis, ya. Dia tetap membuat jalan yang baik. Amin. Tidak ada suara Tuhan itu menggagalkan rencana yang indah. Tidak ada suara Tuhan itu menghancurkan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Tidak ada. Kalau semua umat manusia ciptaannya mendengar peka akan suaranya, pasti dunia ini baik-baik saja. Amin ya. Amin. Pasti. Banyak orang akan berdatangan berbondong-bondong mencari siapa Tuhan Yesus. Mencari siapa ini Yesus juru selamat dunia. Mencari siapa Yesus raja damai. Ya, sumber sukacita. Tetapi kalau di dalam rumah tangga tidak ada damai, tidak dengar suara Tuhan kayaknya mereka. Ya. Kalau hati anak-anak kepada orang tua tidak ada damai, berarti mereka tidak dengar suara Tuhan. Amin ya. Kalau antara suami dan istri tidak ada sukacita, berarti tidak ada yang dengar suara Tuhan. Hanya dengar suara setan. Logikanya aja. Ya. Jadi mari, peka, lebih tingkatkan dengan suara Tuhan. Lebih tingkatkan apa yang Tuhan mau. Dari katakan pujian yang menyenangkanku. Senangkanku. Ya. Dengar suara Tuhan. Supaya senang, bahagia. Ya. Rumah tangga bisa bertahan karena dengar suara Tuhan. Yes, haleluya. Ya. Amin. Ada kebahagiaan dalam rumah tangga karena dengar suara Tuhan. Amin. Tidak dengan logika dan hati bilang, aduh beta paling menderita punya istri yang kejam, aduh beta paling menderita punya suami yang otoriternya tingkat dewa. Dia bilang bebek cici, dan beta jadi apa ya? Dia bilang kampung di situ. Dengan suara Tuhan lalu pindah, Amin. bahagia. Yes. Mau laki itu kejam kan, suami istri itu kejam kan? Kalau kita dengar suara Tuhan aman, amin ya, Yes. aman, Amin. bahagia sendiri, Amin. dan akan terbaca kebahagiaan itu di dalam rumah tangga Amin. dan lingkungan kita. Yes. Jadi yang Tuhan mau ada kabar sukacita melalui kelahiran Yesus. Ya, Haleluya. dalam bayang-bayang maut dia ada. Haleluya. Tadi saya mau berikan judul dalam bayang-bayang maut dia ada. Ya. Jadi dikatakan walaupun dia direncanakan untuk dibunuh, dikejar. Kalau kita melihat ayat yang terakhir, dikatakan supaya genaplah apa yang nabi-nabi katakan, ya, supaya genap. Jadi mari kita mempunyai rencananya Tuhan. Tuhan mempunyai rencana di dalam hidupan kita. Sebenarnya rencananya luar biasa. Amin. Dia tidak pernah salah memilih pasangan kita masing-masing. Dia tidak pernah salah memilih pasangan. Saya mau katakan, ya, tidak mungkin Jenny dapat suaminya cantik, cantik dapat suami, tidak ya. Tuhan kasih itu seperti karakter kita, sepadan, ya, kalem dan kalem, ya. Kalau yang berteriak dengan berteriak saya bisa, ya. Nanti dia bilang, kok, karena berteriak kau keras. Bongkar dunia, ya. Jadi mari, Tuhan itu baik, amin. Amin. Dia memberikan kita semua itu rancangan yang dari sononya itu yang terbaik. Dikatakannya, supaya genaplah. Andai kata Yusuf tidak dengar suara, mungkin tidak genap suara, ya. Dikatakan itu. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku, ya. Dan tinggal di sana supaya Herodes mati, sampai Herodes mati, supaya genaplah. Dikatakan supaya genaplah yang difirmankan Allah. Percaya tidak bahwa kehidupan kita ini
Ya, sudah dirancangkan Tuhan yang terlalu indah. Amin. Amin. Ya, percaya saudara. Sehingga kita tidak mengasihani kehidupan kita. Dari mana aku lahir, dari orang tua siapa aku dilahirkan, dari bapak satu, hanya mama satu, tidak ada orang tua dua. Tidak ada kata itu. Pandang rencana Allah saja. Pandang rencana Tuhan saja. Pandang jalannya Tuhan saja. Kalau pandang rencana dan jalan kita terus hidup dalam kekecewaan. Amin. Ya, pandang saja rencana Tuhan. Kalau sampai hari ini kita aman dan baik-baik sana, karena ada rancangan Tuhan. Mari terus tingkatkan kualitas supaya kita kenal dan kita menggenapi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Di sini dikatakan supaya genaplah apa yang dikatakan para nabi. Ya, ada rancangan Tuhan, katakan sebelum dunia dijadikan sudah ada. Amin. Sebelum dilahirkan sudah dikuduskan, sudah dikenal. Lalu mau apa lagi? Mau terus hidup dengan logika? Suatu kebodohan. Mau hidup dengan rancangan sendiri? Keterlambatan terlalu banyak. Orang sudah bahagia, yuk masih tinggal mengasihani diri. Menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C. Ya, ini sakit salah A, menderita salah B, ya, usaha gagal salah C. Tidak sampai-sampai rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau tetap mencari kambing hitam, tapi pandang rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Rancangan Tuhan yang terbaik. Yes. Kalau hari ini saya begini, ini ada rencana Tuhan. Ya. Kalau saya begini, berarti ada rencana Tuhan. Saya percaya ada yang lebih indah lagi. Amin. Bagaimana caranya supaya indah lagi? Tetap dengar suara Tuhan. Rumah tangga tetap dengar suara Tuhan. Jangan dengar logika, ya, tidak bisa. Boleh berpikir, tetapi jangan melebihi. Harus banyak dengar suara Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, supaya jangan bermain yang logika. Orang bilang bermain yang kakak terus, ya, bermain yang kakak berpikir. Kita kalau dekat dengan Tuhan, kita tidak pernah berpikir, ya. Pikir tidak terlalu sampai nerawang. Orang bilang mata sudah hilang itu bermain yang kakak begitu, ya. Halo, ya. Lalu kan, ya gitu. Tapi kalau ketika kita tahu pasti bahwa rancangan Tuhan ada dalam hidup kita, karena kita tahu akan kebenaran firman, suara Tuhan, kita tidak akan, ya, bingung lagi hidup ini. Kemana jalan hidupku nanti Tuhan? Kemana jalanku Tuhan? Kemana rencanaku Tuhan? Tidak akan berpikir begitu, ya. Siapa nanti jodohku Tuhan? Di mana aku kerja Tuhan? Lo Tuhan bilang jalanmu bukan jalanku, lo ikut jalanku aja. Amin. Pasti you bahagia. Amin. Jadi hari ini, mari. Mungkin kemarin kita sudah pakai logika terlalu banyak, ya. 1:99. Mari kita balik lagi. Mari balik, saudara. Mari cara pandang kita. Bila perlu langsung 100%. Balik 99:1. Ya. Jangan lagi terlalu jauh. Mungkin dari Januari, Februari sampai tinggal sebentar ini saja. Tinggal berapa hari kita meninggalkan tahun 2021. Kemarin kita pakai logika terlalu banyak. Dengan suara hati, dengan suara pikiran sendiri, dengan rancangan sendiri. Mulai sekarang tidak lagi. Taruh semua pergumulanmu di hadapan Allah. Amin. Tuhan, apa yang kau mau, lakukan apa yang kau mau dalam hidupku. Tuhan, apa rancanganmu, lakukanlah, genapi rancanganmu dalam hidupku. Luar biasa ini semua, ya. Kalau saya tidak ikuti rancangan Tuhan, tidak mungkin saya sampai di sini, ya. Saya tidak mungkin punya anak-anak yang begini-begini, dua ini. Kalau itu logika sendiri, yang penuh dengan emosi, yang penuh dengan segala tabiat buruk, tidak ada punya anak-anak. Tidak sampai di sini. Tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Karena penuh dengan logika busuk, rancangan busuk. Sepertinya bagus, tapi sebenarnya tidak bagus. Amin.
hidup dengan nanti ini, nanti beli A, habis beli B, lalu utang sana, utang sini. Oh gampang, oh bisa gampang, punya ini gampang, bisa semuanya. Tapi memberatkan terus diri dan semua orang. Ya. Tapi kalau ikut rancangan Tuhan, duduk manis, yang penting lakukan bagianmu. Aku lakukan bagian. Ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi mulai sekarang mari kita bahagia. Dia kelihatan inner beauty kita aman. Orang bilang kenapa bagi? Ya kata Tuhan Yesus, roh di dalamku lebih besar daripada roh di luar sana. Amin. Karena kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita dengar suaranya melalui kebenaran firman, melalui kita berdoa, melalui talenta kita. Kalau mimpi ya silakan mimpi. Tapi kalau berdoa kita akan berdoa, kita diberikan kekuatan, diberikan sukacita, dan ketika selesai berdoa ada sukacita. Amin. Ya. Santi bilang kita saya mau berdoa. Nanti kalau berdoa selesai, itu aman marahnya. Berarti ada mujizat ya dalam berdoa. Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Tidak mungkin kita membawa semua busuk-busuk kita. Pasti kita bilang ya sudah Tuhan mengampuni. Itu indahnya dekat dengan Tuhan. Amin. Tapi orang banyak tidak suka dekat dengan Tuhan. Karena mereka paling cinta kelebihan busuk mereka. Mereka paling sayang karakter mereka yang pokoknya benci-benci saja, dendam saja. Tapi ketika kita berdoa karena kita sedang berhadapan dengan Allah, semua itu harus singkir. Nah, kita mengadang ketika kau tutup mata berdoa, ya pergilah berdamai dulu. Kita damaikan semua amarah, emosi. Tapi kalau pas habis berdoa, amin, tidak ada sesuatu. Kalau tidak, ya, kalau tidak berhadapan dengan Bapa di atas raja sedang segala raja, ya, raja damai itu tidak ada. Jadi hari ini saya percaya pesan kelahiran Yesus yang luar biasa ini membuat kita akan kuat teguh berjalan. Karena kita dengar suara Tuhan. Amin. Kita akan bahagia di dalam rumah tangga kita, semua akan bahagia. Mau rumah kecil kah, rumah besar kah, semi permanen kah, masih deka, masih papan kah, masih tembel, bukan menjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan adalah diri kita bersama Allah. Amin. Ketika kita dekat dengan Tuhan, saya sudah rasakan semua. Mau tinggal di rumah bubuk kah, rumah petak, saya akan tetap bahagia. Ya. Karena ada Yesus di dalam diri saya. Itu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bukan menjamin, rumah bukan menjamin ya bahwa kita bahagia. Yang menjamin bahagia ketika kita dengar suara Tuhan. Tadi katakan melalui malaikat, itu suara Tuhan. Melalui talenta yaitu mimpi-mimpi kita. Kalau dia mungkin kalau Leo ketika dia ada ya hati yang sedih, dia mainkan musik, talentanya di situ ada ya Tuhan berbicara melalui musik-musiknya, karena Allah bertata di atas puji-pujian. Jadi mari saudara, hari ini serahkan semuanya, lebih kenallah Tuhan siapa. Amin. Ya, supaya genaplah rencana Tuhan dalam hidupmu, rencana Tuhan bagi rumah tanggamu, rencana Tuhan bagi cita-citamu. Genap. Tuhan mungkin merencanakan bahwa oh iya, Nevi engkau akan jadi seorang pemimpin yang besar. Yes, amin. Ya, harus dengan suara Tuhan dulu. Tapi kalau tidak dengan suara Tuhan, tidak akan terjadi sebuah pemimpin besar itu. Ya, Leonardo engkau akan dikenal semua orang. Engkau ada jadi pemimpin yang dilihat. Orang kalau lihat itu orang akan berdatangan melihat engkau. Ya, siapa Allah? Itu semua tidak akan terjadi kalau pakai logika. Yes. Itu semua akan terjadi kalau dengar suara Tuhan. Amin. Mari hari ini dan seterusnya kita tidak akan bingung lagi dengan rancangan kita dalam Tuhan dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan. Mengapa? Kita akan bahagia karena kita dengar suaranya melalui firman-Nya, melalui talenta mimpi-mimpi yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tunduk kepala kita.